Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Cek, cek, cek. Anjing. Baik, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjalani puasa pada hari pertengahan ini. Sungguh luar biasa nikmat Allah, sampai hari ini tidak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan buat junjungan kita yang ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Yuti Samarinda Juara dimanapun berada, hari ini kita kembali pada program yang sangat spesial, yaitu Ngopi Tubruk, ngobrol tentang ilmu menunggu berbuka, seperti itu. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan imunitas tubuh. Seperti itu. Insya Allah saya Yoga akan ditemani oleh Ustadz Mudakir akan membahas tentang Al-Quran dan imunitas tubuh itu. Nah, teman-teman semuanya, pada hari ini kita dilanda oleh krisis yang sangat luar biasa, yaitu dilanda oleh pandemi yang sudah setahun ya Sad ya. Ya, setahun dari tahun 2020 yang lalu hingga hari ini kita menjalani masa-masa yang sulit seperti itu. Sehingga kita untuk bertemu secara langsung, untuk mendengarkan kajian itu sangat sulit sekali. Maka ini inisiatif yang sangat luar biasa dari teman-teman Yuti Samarinda Juara untuk berkolaborasi untuk tetap memberikan sebuah pencerahan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang imun, tentang Al-Quran nih, kita sudah dihadir dengan Ustadz Mudakir. Kita silahkan dulu nih kepada Ustadz Mudakir untuk menyapa teman-teman semuanya dimanapun teman-teman Yuti Samarinda berada. Fadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan segudang bahkan segunung nikmat kepada kita sehingga kita pada hari ini, sore ini kita sama-sama berbincang-bincang insya Allah sambil kita menunggu buka puasa dan sebelum pulang ke rumah masing-masing. Dan insya Allah pada kali ini tema yang akan kita usung Mas Yoga, Quran dan imunitas tubuh ya. Ya, kenapa ini saya angkat jadi materi pada sore hari ini? Karena kebetulan kita berada pada bulan Ramadan dan kondisinya juga lagi dilanda COVID-19. Nah, itu. Betul sekali Ustaz. Dengan kondisi yang seperti ini kita dengan kegersangan yang terus melanda selama setahun ini kan,
dengan ada program-program seperti ini, tentu ini menjadi sebuah jawaban tersendiri ya untuk teman-teman Yuti Samarinda, baik dimanapun berada sampai hari ini seperti itu. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang Al-Quran kemudian dengan imunitas iman ini, teman-teman kita akan membahas dulu nih tentang imunitas, tentang Al-Quran. Lalu kita nanti akan menemukan sebuah solusi bagaimana kemudian sinkronitas antara Al-Quran dan imun itu menjadi benteng bagi diri kita dimanapun kita berada seperti itu. Imun dan ini adalah sebuah kekebalan tubuh ya. Jadi hari ini kita ditemani oleh Ustaz Mudakir kemudian menjadi solusi buat teman-teman dan kita semuanya. Bagaimana sih untuk bisa atau menjaga imunitas itu betul. Fadal Ustaz. Baik. Jadi gini, imunitas tubuh itu ibarat tentara ya. Tentara yang siap berperang melawan musuh. Nah, imun saat ini sangat kita perlukan. Kenapa imun itu kita perlukan? Karena menurut para ahli, dokter-dokter ahli di seluruh dunia, nah untuk menghadapi krisis COVID-19 yang sudah melanda kurang lebih 1 tahun ini, maka imunitas itu harus kita tingkatkan dan harus kita pertahankan keberadaan imunitas di dalam tubuh kita. Sebab kalau imun kita lemah, maka bagaimana bangsa lah ya. Kalau tentaranya lemah, gampang sekali kan penyakit masuk, musuh masuk. Nah, salah satu cara bagaimana untuk meningkatkan imun. Nah, mumpung di bulan Ramadan ini. Nah, di bulan Ramadan ini kita dapat untuk meningkatkan atau mempertahankan imun kita dengan cara membaca Al-Quran. Nah, dengan cara membaca Al-Quran secara terus-menerus. Karena bacaan-bacaan Quran yang kita baca itu dapat meningkatkan imun kita. Di samping itu juga ya jangan lupa ada juga sisi lainnya seperti minum vitamin, buah-buahan, madu dan lain sebagainya. Nah, itu. Cuman yang terpenting itu dah Al-Quran. Kenapa? Makanan itu hanya 20%-nya untuk asupan di tubuh kita. Tapi 50% itu adalah jiwa kita. Bagaimana untuk supaya jiwa kita itu bertahan, kemudian bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, yaitu baca Al-Quran tadi. Ya. Ya. Jiwanya. Betul. Ya. 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 Baik. Jadi kalau mencari bukti ya, bukti pastinya tuh harus dengan dasar secara ilmiah maupun secara ilahiyah. Nah, di Kairo, Mesir itu pernah ada kongres kedokteran Islam. Di sana Dr. Ahmad Al-Qadi namanya. Nah, beliau menceritakan bahwa orang ketika
dia sakit. Nah, orang itu ketika dibacakan atau diperdengarkan ayat-ayat Quran, maka secara otomatis Mas Yoga, jiwa orang itu akan mengalami ketenangan, stabil jiwanya. Cek. Nah, kenapa? Karena ketika kita mendengarkan bacaan Quran atau kita yang membaca langsung, secara otomatis Allah akan memberikan energi yang luar biasa. Makanya Al-Quran ini itu booster yang luar biasa. Bayangkan, kenapa saya katakan booster yang luar biasa? Jangankan secara fisik kita sakit, secara kejiwaan pun ketika kita mendengarkan bacaan-bacaan Quran, mungkin ada di antara kita yang lagi galau, gamang, istilahnya anak zaman sekarang itu apa? Andilau, antara dilema dan galau. Nah, itu di situ Allah akan memberikan booster, akan memberikan dorongan kekuatan yang luar biasa. Oleh asbab apa? Bacaan-bacaan Quran tadi. Dan Ahmad Al-Qadi ini meneliti di lapangan, melakukan riset. Riset dari 218 pasien. Nah, beliau ini kan seorang dokter ahli jantung, dan beliau juga direktur pendidikan kedokteran Islam di Amerika. Nah, beliau meneliti itu. Meneliti sampelnya 218 pasien. Nah, si pasien-pasien tadi beliau terapi sebanyak 48 kali, dibarengi dengan diperdengarkan bacaan Quran, kemudian dibacakan ayat-ayat Quran, dan hasilnya sungguh luar biasa. 77% dari sampel yang tadi itu menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap tubuh pasien, terhadap jiwa pasien. Karena menurut Dr. Ahmad Al-Qadi ini, ketika seseorang itu dibacakan ayat-ayat Quran, apalagi dia lagi sakit, maka disitulah akan ada perubahan yang signifikan terhadap kejiwaannya. Dan menurut Dr. Al-Qadi, ketika dibacakan ayat-ayat Quran di dalam menterapi pasien-pasiennya itu, maka jiwa pasien-pasien tadi menjadi tenang, menjadi rileks lah, bergairah kembali lah. Nah, jangankan cuma manusia ya, manusia yang normal dibacakan pasti dia tenang lah ya. Nah, ketika saya kan di samping kerja di UT ini juga meruqyah orang. Ada orang yang kesurupan ketika dibacakan Quran. Nah, di situ booster terhadap orang itu melawan jin-jin yang ada di dalam tubuhnya. Nah, itu kenapa kaitannya imunitas tubuh dengan bacaan-bacaan Quran. Betul ya. Jadi mau tanya lagi. Jadi bukan cuma itu, Mbak. Bentar ya, saya selesaikan dulu ya. Jadi bukan cuma itu. Kenapa orang yang dibacakan Quran itu jiwanya semakin kuat? Nah, ini yang harus saya sampaikan. Kenapa harus saya sampaikan? Supaya setelah Ramadan ini kita tetap mempunyai ghirah, tetap mempunyai semangat untuk membaca Quran. Ya. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, baginya satu kebaikan, wal hasanatu, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 pahala. Jadi satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, 10 pahala. Nah, itulah energi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, bayangkan Mas Yoga,
ketika seseorang itu membaca Quran di dalam bulan Ramadan ini, maka Imam Syafi'i 1200 tahun yang lalu beliau sudah mengidentifikasi huruf per huruf dari alif, ba sampai ya, itu total huruf yang ada di dalam Al-Quran itu ada 1.027.000. Bayangkan ketika kita hatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya, 1 juta kali 1 kebaikan. 1.027.000 itu dikalikan lagi 10. Berapa puluh juta sudah. Nah, di Ramadan ini ada dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 70 kali. Nah, kalau kita membaca Quran, maka itu tadi luar biasa pahalanya. Makanya yang saya katakan tadi bahwa Al-Quran itu adalah energi booster yang luar biasa, ya, bisa menolak virus-virus, kuman, penyakit. Bahkan di dalam beberapa sejarah, orang yang hafal Quran sampai tubuhnya pun tidak busuk, masih utuh, dan itu real, ada, sering kita temukan. Itu ya Sad ya. Mungkin Anda juga pernah melihat ini Sad. Saya di video penelitian begitu Sad. Mungkin ini ada hubungannya juga dengan pembacaan Al-Quran kemudian dengan pembentukan imunitas atau berkembangnya sel-sel darah yang bagus seperti itu ya. Ada waktu mungkin kita pernah lihat di sosial media San, kayak ini San. Ada 2 buah gelas dipisah gitu. Satu gelas ini diberikan perkataan-perkataan yang baik tiap hari diberikan perkataan yang baik. Kemudian satu gelas yang lagi yang berisi air yang sama diberikan perkataan-perkataan yang jelek tiap hari, diumpat tiap hari. Sehingga dalam perbedaan waktu yang panjang, orang yang meneliti ini bisa melihat perbedaan dari kedua air dua air tadi San. Ternyata air yang pertama tetap bersih dan jernih gitu kan. Ternyata air yang kedua yang diumpat, dikeluarkan kata-kata yang kotor tiap hari, itu dalam rentang waktu yang sama dengan air yang diberikan kata-kata yang baik tadi, itu malah mengeluarkan banyak-banyak kotoran gitu kan Sad ya. Nah, mungkin ini ada hubungan gitu kan Sad ya. Dengan apalagi kalau kita membaca Al-Quran, tentu akan membersihkan jiwa-jiwa kita, meningkatkan kapasitas imunitas kita seperti itu ya Sad ya. Nah, kemudian ini San, pertanyaan juga bagi kita nih tentang imunitas ini. Selain kita meningkatkan imunitas ini, tentu kan kita berolahraga juga gitu kan San ya. Karena kan 50% dan 30% yang lagi ini kan menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Ya. Nah, ini gimana nih San? 30% ini gimana kita memanage-nya nih? Kan 20% ini kan sudah dari makanan, imunitasnya untuk meningkat gitu seperti itu. Ya. Jadi untuk sisanya itu olahraga tadi, ya kan? Ya harus di dalam hidup ini kan harus seimbang, ya kan? Tidak juga kita itu melulu ngaji terus. Sementara apa? Ketika perut kita lapar, kita perlu makan. Ketika kita haus perlu minum. Dan ketika badan pegel-pegel, kita perlu terapi yang lainnya. Ya olahraga, kemudian ada aktivitas yang lain yang intinya bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan memang yang saya katakan tadi, ketika jiwa seseorang itu rusak, maka separuhnya sudah rusak, badan itu rusak. Jadi apapun yang akan dilakukan kalau sudah jiwanya rusak, akalnya rusak, pikirannya rusak, ya rusaklah tubuh. Sebab akan semakin memperlemah diri kita, badan kita. Ya. Gitu ya Sad ya. Itu sangat luar biasa sekali ya pengaruh antara iman, imun dan olahraga itu gitu Sad ya. Kita perlu menata kehidupan kita dari makanan yang baik-baik gitu Sad ya. Dari olahraga yang cukup dan juga
menjaga jiwa kita agar terus dekat dengan Al-Quran seperti itu. Alhamdulillah, Anda sangat bersyukur sekali Ustaz dengan pembahasan yang seperti ini, karena memang kita seringkali mengabaikan sisi tawazun itu, namanya sisi untuk menjaga keseimbangan, bahwa yang imunitas yang perlu kita perkembangkan itu bukan hanya imunitas yang kelihatan dari luar, yang kelihatan kekar atau kayak pose aderai gitu guys, bukan hanya itu ya. Karena kan gini, tubuh besar belum tentu dia kuat. Iya, Ya, kuat secara fisik, ya mungkin ya kan. Tapi jiwanya bisa juga lemah. Oke, gitu San. Iya ya. Kemudian ada pertanyaan nih dari teman kita dari YouTube gitu San. Kan lagi kita juga ini San. Olahraga sudah cukup, kemudian makan kita sudah bergizi lah, kemudian imun kita sudah lumayan bagus dan juga ngaji Al-Quran, tapi kerjaan banyak ini San. Nah, kerjaan banyak nih, otomatis ada penurunan imun dan iman juga begitu San. Nah, ini gimana nih tanggapannya? Jawabannya satu, manage waktu. Manage waktu ya San. Kita bisa memanage waktu kita. Kita klasifikasi waktu kerja berapa jam sih? Kan tidak mungkin kerjaan di kantor 24 jam, enggak kan? Ya, betul. Artinya sudahlah, kita programkan saja untuk meningkatkan imun dan iman. Nah, iman salah satunya tadi meningkatkan bacaan Quran kita. Ya, programkan satu, ketika kita duduk itu bisalah kita baca 1 lembar atau 2 lembar, sampai kalau bisa target setelah Ramadan ini hatam, dan setelah hatam jangan juga ditutup Qurannya. Artinya setelah Ramadan selesai juga baca Qurannya, jangan juga. Nah, karena begini, menjaga imun, menjaga iman itu berlaku sepanjang masa. Bukan hanya pada saat pandemi saja. Pandemi ini hanya kasuistik kan. Artinya ya pemeliharaan badan kita itu sepanjang masa. Oke San. Berarti kalau lagi kerjaan banyak, terus imunnya lagi rendah, solusinya bukan batal puasa ya San ya? Tidak betul ya. Jadi para sahabat zaman dulu di bulan Ramadan itu ada perang kan, dan beliau tidak membatalkan puasa, bahkan terus puasa. Oh gitu ya. Tergantung dari dari kuatun niyah kita lah. Kalau dari rumah malamnya sahur, ya kan, kemudian niatnya bukan nawaitu samawadin an arda'i fardhi syahr ramadana hadis sanati lillahi ta'ala, tapi di rumah sudah ancang-ancang, kalau ndak kuat aku batal. Itu secara fisikis itu akan menurunkan semangat, akan menurunkan imun. Nah, itu. Jadi apa yang kita katakan sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk akan berpengaruh langsung kepada tubuh kita. Kalau kita bilang aduh ndak kuat, pasti ndak kuat. Ketika kita bilang insya Allah saya kuat, pasti kuat dalam hal apapun, termasuk tadi di dalam kondisi puasa, kerja harus tetap kerja. Ya, saya dulu zaman masih bujang lah, puasa di tengah terik matahari, overheard steering di 85 SS strip 1. Masya Allah. Tapi karena tadi kuatun niyah kita untuk agar bisa tetap beribadah di dalam bulan Ramadan, kita laksanakan. Bismillah. Masya Allah. Jadi begitu ya solusinya. Jadi jika kita kerjaan sebanyak apapun, tentu dengan tenaga kita yang keluar begitu banyak ya saja, otomatis pahala yang dijanjikan misalkannya 10, harusnya orang yang lebih lelah dapat lebih banyak lagi pahala gitu ya saja. 30, 50, mungkin 170, karena beban yang dia tanggung lebih berbeda daripada yang lain, seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi San, dari Buju Riwalse. Apa itu?
Nah, ini Bukan pertanyaannya awasi. tentang ini San, ayat-ayat yang bisa kita terapkan nih untuk kebugaran kita. Mungkin kayak amalan-amalan gitu San. Apa nih San? Ya. Bicara ayat Hmm. ya. Karena di dalam Quran itu Allah berfirman begini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidid dhalimina illa khusara. Al-Qur'an itu diturunkan sebagai penyembuh, penawar, bukan obat ya. Obat itu bisa kalau dimakan atau diminum bisa sembuh, tidak. Tapi namanya apa, syifa, penawar, itu jaminannya Allah yang berikan. Bicara ayat apa, spesifik ayat apa, semua ayat. Nah kalau saya katakan ayat A, ayat B, nanti dibacanya ayat-ayat itu aja. Memang kalau di dalam ilmu peruqyahan itu ada ayat-ayat yang berkaitan dengan kesembuhan, dengan jin, dengan dan lain-lain. Nah, bacalah Quran, Iqra'ul Quran minal suratul Fatihah ila suratul Nas. Artinya apa? Baca Quran secara keseluruhan dan secara istimroriyah. Jangan sampai bacanya misal Yasin aja, Al-Waqiah saja. Nah, nanti yang kalau Yasin itu kan baru satu surah. Sementara 113 surah yang lainnya nanti protes, aku kok tidak dibaca. Padahal Quran ini menjadi syafaat nanti di yaumil kiamah. Di akhirat nanti menjadi syafaat. Itu. Jadi tidak tergantung ayat apa. Semuanya baca. Mumpung masih Ramadan nih, kalau bisa masih ada 14 hari ini, kejar target. Kejar target untuk menghatamkan Quran. Insya Allah badan sehat, imun akan kuat, iman akan kuat. Jadi begitu ya teman-teman, sahabat Yuti Samarinda. Jadi kalau kita berbicara tentang ayat yang kemudian bisa kita implementasikan untuk menjaga kebugaran kita, Ya. tentu semua ayat dari Al-Quran ini memberi sebuah solusi untuk kebugaran gitu Ya. San ya. Jadi ini Mas Yoga, saya ajarkan kepada teman-teman semuanya agar kita terpelihara, iman kita terpelihara ya. Usahakan mulai hari inilah kita terbiasa dengan pertama berwudu. Nah, ketika kita mau tidur pun harus berwudu dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah itu baca beberapa ayat Al-Quran untuk menjaga dan melindungi diri kita. Ayat apa yang dibaca? Yang pertama ta'awud, Al-Fatihah, Ayatul Kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mohon kepada Allah untuk dihindarkan dari segala macam bala dan penyakit. Tiupkan ke tangan kita, kemudian sapukan ke seluruh badan kita. Insya Allah, biidznillah. Karena ketika orang tidur dalam kondisi berwudu dan membaca ayat-ayat perlindungan, maka Allah akan menjaga imannya, akan menjaga imunnya. Insya Allah seperti itu. Itu coba diterapkan nanti semuanya. Oke, insya Allah ini solusi yang sangat memberikan jawaban ya teman-teman semuanya. Jadi kita harus membiasakan diri dengan kehidupan yang baik, kemudian bergaul dengan baik juga dengan Al-Quran gitu. Senantiasa untuk memperbaiki diri dan menata hari kita bersama dengan Al-Quran seperti itu. Nah, kemudian nih ada pertanyaan lagi kepada Ustadz gitu ya. Selain kita menjaga imunitas tubuh, tentu Al-Quran ini menjadi solusi lain nih, solusi juga nih untuk berbagai kehidupan kita nih. Ini gimana nih San? Peran Al-Quran ini dari sisi yang lain selain menjaga imunitas itu sendiri seperti itu. Al-Quran minhajul hayah. Quran itu konsep kehidupan kita, lifestyle lah ya. Lifestyle ya. Jadi kalau di dalam bahasa Banjar guidance booknya lah. Guidance book. Kalau kita beli unit Ya. kan ada Partbook sama apa namanya? shop manual. Shop manual gitu. Kemudian ya. ada satu lagi tuh. Iya, OMM. OMM. Iya. Nah, Quran itu OMM kita. Oh Ya. gitu. Di samping menjaga imunitas tubuh, kalau kita membacanya, segala permasalahan itu ada di dalam Al-Quran. Makanya jangan sampai lepas daripada Al-Quran. Ya. Baca, amalkan, resapi isinya. Supaya apa? Jiwa kita itu tidak kersang, Mas Yoga.
Kata Rasulullah, orang yang tidak pernah membaca Quran itu ibaratkan goa gelap Iya, gulita, kosong gitu kosong ya. lah. Rumah kosong gitu. Kalau udah kosong begitu, yang masuk siapa? Iya. Heeh. Pastilah masuk setan, jin, iblis dan lain sebagainya masuk, dan kru-krunya masuk semua ke situ. Iya, betul Nah, sekali. kalau kita sering baca Quran, subhanallah, orang yang senantiasa membaca Quran setiap harinya ya, ibarat wajahnya tuh kalau dilihat tuh terpancar cahaya. Nah, itu akan bisa memblokir diri kita dari hal-hal yang berbau maksiat. Ya. Misal apa namanya, ketika kita ada permasalahan apapun, yang suami istri bermasalah, yang anak bermasalah dengan bapaknya. Nah, ketika kita kembali kepada Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan memberikan solusinya. Seperti itu. Oke. Ya. Jawaban yang sangat melegakan ya, teman-teman sekalian, bahwa Al-Qur'an ini adalah petunjuk dari kehidupan kita. Apapun permasalahannya ada di situ gitu. Tinggal kita menjemput hidayah itu gitu ya. Menjemput membaca Al-Qur'an itu setiap saat, menjadikan Al-Qur'an itu menjadi petunjuk arah atau map kita mau menuju kemana begitu ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah banyak membahas ya dengan Ustadz Mudakir tentang imunitas, peran Al-Quran terhadap imunitas itu sendiri. Kemudian peran Al-Quran tidak hanya menjaga imunitas itu sendiri, dan juga menjadi solusi bagi kehidupan kita semuanya, seperti itu. Nah, kita perlu summary nih, inti dari pembahasan kita yang pertama tadi. Padahal kita minta terakhir nih, maksudnya pesan untuk teman-teman sekalian yang menyaksikan di UT Samarinda Juara itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau di perusahaan kita ini kan, untuk mencegah penularan COVID harus menerapkan berapa M itu? 5M ya. 5M ya. Apa aja itu? Memakai masker, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan. M yang satunya apa lagi nih? Lupa saya. Tapi ada tambahan buat dari saya, ada tambahan 2. Selain M ada 2M yang saya tambahkan. Yang pertama, menjaga ibadah, yang wajib maupun yang sunnah. Sholat 5 waktu dijaga, ya kan? Sholat sunnah dijaga. M yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nah, intinya ke depan apa yang harus kita lakukan? Karantina diri kita. Karantina dengan apa? Dengan Al-Quran. Jangan biarkan diri kita itu selepas Ramadan lepas dari Al-Quran, kalau kita mau selamat dunia dan akhirat. Itu pesan saya. Oke, itu pesan terakhir ya teman-teman. Jadi jangan terakhir. Bukan pesan terakhir ya Ustaz ya, tapi itu pesan spesial untuk kita bersama gitu ya. Iya. Jadi bukan hanya 5M lagi teman-teman ya. Sekarang sudah ada 7M. 7M itu. Harus 7M. 7M ditambah dengan menjaga ibadah dan membaca Al-Quran. Itu insya Allah selamat. Karena 5M itu gak cukup sekarang. Gak cukup. Ya harus 7M begitu ya. Nah teman-teman nih, selama program live kita ini, alhamdulillah ya, kita dengan Ustaz sudah menyampaikan banyak hal tentang solusi yang bisa kita berikan kepada kita semuanya, banyak pendapat tentang kebaikan-kebaikan yang bisa diberikan oleh Al-Quran itu sendiri kepada kehidupan kita gitu. Nah sebelum kita tutup nih Ustaz, kita sudah kita berencana gitu ya Ustaz. Iya. Bagaimana nih Ustaz? Oh ya, jadi kan orang yang membaca dan yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu akan sama-sama mendapat pahala. Oh ya, insyaallah. Baiknya kita bisa sambung ayat ya? Oh bisa. Saya? Bisa. Baik, kita baca surah At-Takwir aja. At-Takwir. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنات أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي الأرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul-azim. Terima kasih teman-teman semuanya dimanapun berada, sahabat Yuti Samarinda Juara. Pada program episode kedua ini kita membahas tentang Al-Quran dan imunitas tubuh. Ngopi tubruk, ngobrol penuh ilmu, tungguin berbuka puasa. Nah, jangan lupa teman-teman terus saksikan program kita ini selama sepekan 2 kali, hari Rabu dan hari Jumat pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah. Demikian agenda kita pada sore hari ini. Kami berdua mohon maaf, ya Ustaz ya. Ya, kita mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang baik atau dosa itu dari diri kami. Kemudian kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tutup ya Ustaz ya. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.